Halo, selamat sore. Ya, walaupun Anda sudah membuat komitmen, Sore, tapi Pak. ternyata masih ada yang terlambat sama aja. Nggak ada artinya sebenarnya. Karena memang niatnya nggak ada. Niat untuk belajar itu nggak ada. Ya, topik hari ini atau topik minggu ini sebenarnya sudah topik akhir dari kuliah ini. Jadi kita akan bicara tentang PID. Mungkin Anda sudah pernah dapat di kuliah pengendalian. Jadi saya tunjukkan aja apa gunanya PID di sini. Saya tidak akan bicara banyak. Minggu lalu jatahnya tentang karakteristik. Ya, Anda baca sendiri. Jadi karakteristik itu ada berapa? Ada 3. Kalau kita bicara kontrol atau kita bicara sistem kontrol, baik itu kontrol apa? Digital maupun analog kontinu. Jadi saya gambarkan secara sepintas saja. Dari kalau saya punya setting point atau SP, sudah bilang. Setting point seperti gini, maka responnya seperti apa? Apakah seperti gini? Apakah seperti gini? Apakah seperti gini? Apakah seperti gini? Ada dia karakteristik yang perlu kita pahami di dalam sistem kontrol. Pertama kita ngomong kecepatan, kedua kita ngomong ketepatan atau ketelitian, kecepatan, yang ketiga adalah stabilitas. Yang dimaksud ketepatan adalah bagaimana dia mendekati setting point. Setting point saya di sini. Dia mendekati itu, kita ngomong ketepatan. Kedua, kita ngomong kecepatan. Bagaimana setting point di sini dia mencapai titik yang apakah dia cepat gini, apakah dia lambat gini. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas. Apakah dia setting point yang seperti gini, itu dia mencapai di sini tanpa terjadi fluktuasi. Kita ngomong 3 karakteristik itu. Pada dasarnya kalau kita bicara alamiahnya. Sistem kontrol kalau kita set point tertentu di sini, bentuknya akan seperti gini. Nyalamnya. Tetapi ideal kalau kita ingin sebuah kontrol itu bagus, dia harus membentuk sebuah pola. Bukan seperti itu, tapi seperti gini. Artinya naik dulu pada posisi setting point yang ditentukan, melewati batas di sini, baru dia stabil. Jadi ada alamnya, ada tujuan, tapi realitanya seperti apa. Jadi alamnya itu kan seperti gini. Yang kedua, kembali lagi, memahaminya hanya ada 3, kecepatan, yang satu stabilitas. Stabil atau tidak. Jadi kalau kita bicara di sini, bagaimana memperbaiki sebuah kontrol supaya dia itu mencapai yang kita inginkan atau mencapai kondisi idealisnya seperti tadi. Jadi kalau saya hapus yang seperti gini, setting point di sini bentuknya adalah gini. Bentuknya gini. Ini adalah yang diinginkan. Nah, untuk mencapai itu ada 3 parameter yang dikontrol. Yang pertama adalah P, hanya proporsional, kedua adalah I, ketiga adalah D. Di dalam proses ini mungkin kita hanya mengontrol P-nya saja, I-nya saja, atau I-nya saja nggak bisa. Selalu P itu ada. P, proporsional. Kalau gabungan antara P sama D, PD, P ya PD, kemudian PI, kemudian PID. Nah, bagaimana mengendalikan itu, nah, kita harus paham sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong ketepatan, yang berperanan adalah proporsionalnya. Ya bagaimana kita setting 5, ketemunya 6, ketemunya 7, berarti tidak proporsional. Maka kaitannya kita kurangi atau kita naikkan. Kita kurangi atau kita naikkan untuk proporsional. Tetapi diferensial sama integrator itu berbeda-beda. Apakah kita cepat naikkan atau kita cepat turunkan. Jadi dengan kata lain, jadi saya hapus saja. Kalau saya punya kontrol seperti gini, setting point-nya seperti gini, maka kalau bentuknya seperti gini, bagaimana dia ingin kita capai bentuknya adalah gini. Ya artinya yang titik ini kita turunkan, yang titik ini kita integralkan. Jadi kita turunkan ke arah sini, begini di sini, ke sini, begini. Akhir dari bola sistem maka bentuknya seperti ini. Tetapi kedua pada saat kita integralkan, kita integralkan maka kita naikkan begini sehingga dia mendekati. Nah ini yang perlu kita gunakan kontrol P, I atau D. Saya yakin ada di kuliah sebelumnya di pengendalian kontrol itu ada kita bagaimana menciptakan sistem kontrol itu stabil.
Ya, bagaimana stabil bisa dengan nikis, dengan apa kiranya kita bicara dengan akar ruwet-ruwet, kemudian yang lain kita bicara dengan grafis juga bisa. Tapi sebenarnya ini bisa kita tentukan dengan nilai koefisiennya seperti ini. Ruwet ya. Dan kita gunakan PI sama D. Pada dasarnya bagaimana menyetabilkan, bagaimana membuat dia lebih cepat. Tetapi mengenai kecepatan, apakah dia lambat gini, apakah dia cepat gini, ya tidak bisa kita hindari. Tetapi terlalu cepat juga tidak inginkan, terlalu lambat juga tidak kita inginkan. Jadi kalau Anda punya kontrol, kemudian terlalu cepat, setting pointnya di sini dia langsung lurus gini, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena materialnya tidak mencukupi. Materialnya tidak mencapai seperti itu. Ya paling paling sederhananya kalau kita punya lampu yang besar kita nyala atau mesin itu kita nggak mungkin beban 100 harus kita mencapai 100, butuh waktu. Yaitu kita ngomong kecepatan yang berlebihan atau keterlambatan yang berlebihan tidak kita inginkan. Di software pneumatik, simulasi pneumatik itu cukup banyak. Kalau Anda ingin mencoba apakah inputnya kita segi 4, apakah kita inputnya segi 3, bagaimana time responnya, bagaimana polanya bisa kita ubah-ubah gitu atau bisa kita mainkan gitu. Saya yakin itu saja yang bisa saya berikan. PID, pengontrol sistem supaya dia kualitasnya lebih baik. Ada yang ditanyakan? Pak, permisi Pak. Berarti nanti ada kaitannya sama settling time juga ya, ya Pak ya? Settling time. Iya, Ya. settling time. Jadi gini, karena kalau saya punya di sini kan ada setting time-nya berapa di sini. Kalau kita bicara di sini, berapa setting time-nya di sini. Nah ini kan setting time-nya. Jadi kalau Anda ketemu persamaannya pangkat 1 ya enak saja. Artinya kalau pangkat 1 kan gini. Nah, kalau dia kontrol Anda pangkat 1, gini. Ini setting point-nya di sini, kan kayak gini. Setting time mencapai titik ini kan di sini. Tetapi kalau sudah asymptotik kan ya memang begini. Baik kecepatannya kan tidak dari sini kan. Tapi bentuk juga apakah seperti gini lambat sekali, itu mencapai sesuai dengan setting point. Misalnya setting point-nya berapa. Tapi setting point kan tidak diam, mendinamik. Jadi gampangannya kalau Anda punya sistem inputnya segi 4 gini kan dia akan naik turun. Tapi apakah dia benar-benar siku, apakah seperti gini, apakah seperti ini kan bisa kita lihat di sistem seperti ini. Ada yang ditanyakan? Selain. Aplikasi paling sederhana adalah pada suspensi. Kalau Anda lihat suspensi kendaraan, kayak mobil, sepeda motor itu jelas. Suspensi yang bagus pada saat roda itu melewati lubang atau gundukan, bukit lubang atau gundukan, kondisi jalan seperti gini. Sayangnya kalau ini saya punya bodi kendaraan, ini rodanya, walaupun rodanya itu bergetar, maka bodinya bentuknya kan gini. Jadi bodinya kan lebih stabil daripada rodanya. Artinya apa? Respon yang berfluktuasi diserap atau diakomodasi oleh shock absorber atau suspensi sehingga model beban atau bodi dari sebuah kendaraan itu akan lebih stabil atau lebih smooth. Itu contoh bagaimana. Jadi kalau Anda lihat misalnya suspensi yang jelek atau yang sudah rusak, maka begitu dapat input lubang atau bukit atau gundukan, maka dia terus tidak stabil terus. Artinya di sini dia tidak stabil, naik turun lagi nggak stabil lagi sampai nggak selesai. Atau nggak mencapai titik stabilitasnya. Karena tidak ada peredamnya. Jadi kalau di sistem suspensi pegas sama absorber sama massa. Bagaimana sistem itu bisa masanya bisa suspensi absorbernya bisa menyerap sehingga cepat mencapai stabil. Itu contoh aplikasinya. Contoh-contoh lain cukup banyak, tapi kalau Anda lihat sistem-sistem kontrol, bagaimana dia
terjadi goncangan, terjadi penyimpangan, dia kembali ke normal lagi. Atau mencapai titik set point, menjadi goncangan, kembali lagi. Cara yang paling mudah ya suspensi. Suspensi kan selalu inputnya selalu berfluktuatif. Tapi dia tidak direspon sama absorbernya begitu bagus. Jadi kualitas pegas sama kualitas absorbernya akan menentukan sama berapa massa yang dipikul. Hingga walaupun jalannya berubah-ubah, maka bodinya akan stabil. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi walaupun kita ngomong suspensi yang bagus seperti apa ya? Apapun inputnya, input sebagai set point-nya, dia misalnya berfluktuasi apapun, tapi bodinya akan stabil. Jadi contoh kenapa kok kita kereta cepat itu menjadi kunci di stabilitas, ya karena kecepatan tinggi, begitu diberi input yang fluktuatif, mestinya dia bisa menyerap. Jadi dikunci itulah, suspensi itulah yang dia menjadi referensi. Contohnya seperti itu. Jadi kualitas jalan, kualitas kualitas suspensi, sistem mekanismenya yang menjadi kunci itu. Antara pegas, peredam sama peredam sama pemicu. Yang lain? Pak, permisi. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Suaraku kurang Pak. Apa? Ya, jadi ya Pak. Jadi saya ingin bertanya, Pak. Berarti untuk memilih damping yang baik itu kita harus menyesuaikan dengan masanya ya, Pak. Kalau semisalnya kita ambil damping yang kata orang baik, tapi kita gak melihat masanya, berarti itu tidak valid ya, Pak? Ya, kombinasi itu. Kalau Anda pernah tahu berapa frekuensi yang terjadi dari dua sistem, misalnya saya punya gini, saya punya di sini, saya punya di sini, peredamnya seperti ini. Berapa frekuensinya? 2V apa? 2V akar K per M, Pak. K per M. Nah, ini yang menjadi kunci. Kekakuan kan kombinasi dari ini. Ya, biasanya kalau dihitung agak lama. Kalau ada praktisnya itu dihitung ya ketemu, tapi lambat sekali. Jadi yang penting tahu persis berapa frekuensi pribadinya. Jadi frekuensi pribadi kan harus kita bisa tahu bagaimana frekuensi itu bisa kita redam. Nah, frekuensi ini yang perlu kita kurangi. Jadi dengan kata lain, kalau saya punya di sini misalnya gini, sama yang satu bentuknya misalnya gini, dengan amplitudo yang sama, yang satu bergetar lebih cepat, yang satu lebih lambat di sini. Nah, ini sebenarnya rumus formulasi ini sangat istilahnya kita ngomong ya, tapi kalau bentuk barang kita misalnya benda kita itu bervariasi, kita hitung sangat sulit. Berguna, tapi kalau bendanya misalnya saya punya kotak, di bawahnya saya beri bekas sama absorber, ya mudah. Tetapi begitu kotak itu bentuknya nggak karu-karuan, contohnya misalnya ada kursi, kan jadi sulit. Ya dites namanya pakai BAM test. BAM test itu untuk menghitung frekuensi ini. Jadi frekuensi itu bagaimana kita mensiasati supaya ketemu, kalau sudah tahu frekuensinya, bagaimana kita meredam supaya frekuensinya rendah. Cara yang paling mudah adalah kekakuan itu ditingkatkan, tapi kekakuan diturunkan, massa ditingkatkan. Tetapi kalau massa ini kan jadi repot, kita menambah massa. Satu-satunya adalah menambah kekakuan. Menambah kekakuan itu kalau kita bicara praktisnya, saya punya struktur seperti ini, misalnya saya punya ini. Ya, bagaimana kekakuan kita tambahkan? Ya kita tambahkan misalnya palang seperti ini, contohnya seperti itu. Itu yang kadang-kadang massa tidak bisa menjamin, secara matematis menjamin, tetapi secara praktis enggak. Kalau ditambahin massa kan tambah berat. Maka dibuat struktur itu dibuat rigid. Rigid artinya rigid tapi ringan. Sehingga frekuensinya bisa kalau frekuensinya sudah rendah, kita tinggal bermain. Bagaimana amplitudonya.
Jadi amplitudo ini bermain nanti bagaimana absorbernya, C-nya. Coba Anda lihat bagaimana kombinasi kalau saya punya beban, kombinasi antara C sama K sama C. Nah, di dalam sistem-sistem dinamik, fungsi ini menjadi tumpuan. Contoh praktis kalau Anda pernah lihat kendaraan yang bisa stabil pada setiap posisi. Terus bagaimana setiap komponen itu dipahami berapa frekuensi pribadinya. Baru dikombinasikan, frekuensi pribadi assembly-nya seperti ini. Yang kadang-kadang dihitung terlalu lama atau ya terlalu panjang karena komponen tidak selamanya bentuknya kotak-kotak yang mudah, tapi diukur langsung berapa frekuensi pribadinya yang lebih mudah. Jadi kalau kita ngomong stabilitas, apalagi dinamik atau statis, yang kalau kita bergerak, biasanya kita akan bicara di bergerak itu dalam arti tidak mesti bergerak itu berjalan ya, berputar itu kan bergerak atau moving. Bergerak sambil berjalan dan berbeda karena bergerak saja tidak berjalan, set point atau inputnya dia sendiri keliling. Tapi begitu berjalan maka akan efek lingkungan yang memberi gangguan. Contohnya kalau misalnya kereta, mobil itu bagaimana dia membuat dia stabil. Tidak hanya jalan, faktor kecepatan, aerodinamika juga ikut mempengaruhi. Jadi kalau kenapa di kendaraan-kendaraan yang kecepatan tinggi bentuk menjadi penting, kemudian bentuk itu tidak sekedar aerodinamisnya tapi panjang lebarnya seberapa supaya dia kuat atau kuat mencengkeram jalan, itu contoh. Begitu kena input seberapa responnya, itu yang selama ini belum pernah orang memahami atau dicoba dipahami tapi efeknya jadi mahal. Jadi kalau Anda lihat kendaraan atau mobil maupun kereta cepat, Anda pahami lihat bagaimana suspensinya, bagaimana jalannya, bagaimana bentuk geometrinya yang kaitan dengan aerodinamiknya, bagaimana perbandingan tinggi lebar. Karena kan menentukan dia seberapa nanti dia bisa terguling atau dia terguling, terputar. Itu yang di kita kalau Anda pernah lihat, kalau Anda mengamati bagaimana kendaraan-kendaraan atau sistem yang dibangun dari di Eropa, di Jepang, seperti apa? Kalau di Amerika, itu punya semacam ciri tertentu. Karena memahami proses itu supaya dia umurnya panjang, stabil tapi merubah struktur yang tidak banyak. Ya cukup panjang prosesnya di situ. Jadi kalau Anda lihat, kenapa kok kendaraan-kendaraan yang model-model tepat dibentuknya smooth? Ya smooth itu bisa mendekati apakah dari sisi aerodinamis dia mendekati kondisi-kondisi contoh binatang. Jadi lancip kemudian agak lonjong. Itu kan menentukan karena aerodinamisnya cukup besar pengaruh. Ya contoh paling mudah pesawat, tapi kalau kendaraan di darat, yang rel maupun yang enggak, dia akan menunjukkan sama di situ. Kemampuan roda untuk mencengkeram jalan atau kerel akan terlihat bagaimana posisi kedua roda itu sendiri sama suspensinya itu seperti apa. Atau kenapa kok kereta cepat tuh gandengannya atau gerbongnya enggak banyak. Seperti itu yang menjadi kunci bagaimana stabilitasnya dia selama di dalam di atas rel. Apakah dia relnya yang biasa atau rel yang modelnya mencengkeram seperti C gitu. Atau kenapa kok lebar rel itu menjadi kunci? Ya karena lebar akan mempengaruhi stabilitas pada saat dia melewati tikungan atau melewati bersimpangan dengan kendaraan lain sehingga dia tidak tersedot, itu juga ada. Ya balik lagi di sini pahami sistem itu tidak stabil alamiahnya, tapi bagaimana mengontrolnya secara online. Sekarang sudah banyak kendaraan yang kecil itu sudah dikontrol stabilitasnya. Ya kalau di sepeda motor ada yang enggak. Jadi jalan kasar, jalan halus itu ada setting, bisa diuji. Tapi kalau sudah kendaraan roda 4 biasanya sudah banyak
Tapi tidak semua orang paham bagaimana memahami itu. Jadi hanya yang sekedar hanya menambahkan tapi tidak pernah memahami untuk apa. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Visum kita terbatas. Belum saya kirim mungkin ada yang bertanya? Ada yang ngecek absennya sudah muncul atau belum? Belum, Pak. Ya. Kalau tentang PID, Anda bisa lihat di YouTube itu banyak. Kemudian kalau Anda ingin nyoba di Fluid SIM itu, di Fluid SIM itu cukup banyak. Contohnya, Anda bisa ngecek di sana, di Fluid SIM cukup banyak. Di situ ada contoh PID, kalau nggak salah. Dan saya sharekan. Nah ini contohnya. Ini PID, berapa nilainya berapa nilainya di sini. Dan nilai-nilai ini dimasukkan, tetapi setelah Anda menghitung secara grafis, berapa nilai KP, koefisien proporsional, koefisien integrator, sama koefisien diferensialnya. Itu bisa Anda cek di sistem kontrol kuliah sebelumnya. Bagaimana mencari nilai koefisien KP, PI, dan D. Jadi KP, KI, KD. Ini proporsional, tinggal Anda nanti coba. Di situ contohnya banyak, Anda tinggal coba di demo 1, 2, 3, bentuk. Ini bisa Anda ganti pakai generator fungsi, function generator, bisa bukan setting point, ini setting point sebenarnya kalau kita di sini. Anda bisa cari yang lain, misalnya di contoh model demo berapa ini? Demo 6, demo 4. Ini misalnya kita bicara di demo yang lain. Sama, tapi inputnya berbeda. Coba saya carikan bentuk yang berbeda. Nah ini. Inputnya pakai apa? Pakai function generator. Saya di dua stabilan di sini. Nah, setting point-nya di sini, tapi hasilnya seperti ini. Anda lihat, saya hentikan misalnya. Nih, jika input setting point-nya 4, di sini 4-nya, tapi tidak ada fluktuasi baru stabil. Dan ini bisa dirubah-rubah, atau Anda rubah-rubah. Ya, ini Anda cek dengan yang berbeda. Misalnya. Ini kebetulan KPIJ-nya 0, tapi diferensialnya berapa tadi? Tuh, 31, 35. Kita rubah menjadi 12, saya ngawur saja. Apa efeknya? Ini juga ingin mencapai seperti idealnya 4 segini, tapi dia tetapi posisinya dia masih ada ketidakstabilan yang sedikit. Jadi coba kita cek lagi misalnya P-nya saya naikkan misalnya. P-nya ini kan P-nya 90. P-nya saya kurangi 12. Ini mengalami tidak fluktuatif, tapi stabilannya lambat. Kita lihat.
Dia lihat di sini naik 4, jangan lambat di sini. Dia naik dulu mencapai berapa 4,5, ya, turun lambat tadi belum sampai stabil sudah turun ke bawah. Ini sebenarnya belum stabil karena masih ada gradien. Contohnya seperti itu. Ya ini bisa dihitung berdasarkan kalau kita isi semua 0 dulu semua. Ini kita isi 0, kemudian ini kita isi 0, kita isi 0. Ya, seperti ini. Bagaimana time respon alamiahnya seperti apa? Memang nggak memberi respon sama sekali. Maksudnya kalau 0 nggak mungkin ya kita bicara 1 misalnya. Kalau 0 kan 0 semua. 1. Jadi ya terlalu lambat dia. Kita setting poinnya 4, dia malah nggak mencapai 4. Atau kita naikkan P-nya menjadi berapa misalnya, bukan 1 sembarang, 6. 61. Sudah, tapi tetap nggak stabil. Ya karena ID-nya belum dievaluasi. Silahkan Anda coba sendiri. Supaya Anda bisa paham apa itu PID. Kalau Anda lihat di YouTube mungkin ada tentang PID itu seperti apa. Akan lebih sederhana. Kalau bisa contoh-contoh case-nya akan lebih banyak. Yang lain yang ditanyakan, Anda nyoba, kalau selama Anda nggak pernah mau nyoba, ya sama aja, nggak dapat apa-apa. Pak, kalau nyoba di MATLAB langsung bisa nggak Pak kalau simulasi PID gitu Pak? Bisa, itu di MATLAB tuh banyak. Di MATLAB tuh fasilitasnya banyak, Anda lihat dulu add-in-nya. Jadi MATLAB itu Anda masukkan MATLAB, nanti add-in-nya Anda dikontrol, itu ada PID. Bentar, saya tunjukkan, saya coba carikan. Ada khusus tentang PID. Controller ya, masuk di controller. Ya, bentar. Nah, di sini nanti Anda lihat di add-on ini. Di add-on ini Anda ingin nambah apa? Misalnya sembarang ya. Kelihatan nggak ini di MATLAB-nya? Halo? Halo? Iya Pak, Kelihatan ya? Ini kelihatan Pak. ya di sini kita adanya Pak keblok Pak sama yang hitam-hitam abu-abu besar. Apa mungkin bisa ya di nggak apa-apa. all Ini contoh add-in-nya. Bentar. Nih, kelihatan semua ya. Kelihatan Pak. Ya. Ini, nah di sini itu ada banyak pilihan. Kayak misalnya ini saya geser ke atas banyak. Nah ini kalau Anda nggak nginstall nggak akan masuk. Jadi contohnya saya nginstall di sini MATLAB untuk Arduino, MATLAB untuk Simulink itu muncul, MATLAB untuk iOS, MATLAB untuk Android itu juga ada. Kalau Anda di sini nulis apa, misalnya kita PID, kontrol atau PID, saya nggak tahu, mungkin PID ada. Jadi di PID ini muncul, saya cari, ada nggak? Nah ini ada. Contoh mengatur PID di contoh, tapi case yang ada, jadi nanti Anda lihat case-nya seperti apa, banyak. Jadi contoh-contohnya banyak. Dan saya beberapa sudah saya download. Anda downloadnya satu-satu, nanti supaya bisa paham, nanti dicek bagaimana. Nah ini contohnya, saya PID, dihitungnya seperti apa, kalau saya contoh seperti ini. Saya tinggal klik, nanti akan dimasukkan apakah itu dalam bentuk Simulink atau subroutine di program MATLAB. Itu banyak sih sebenarnya.
Nah ini contoh-contoh koefisiennya PID, KP, KI, KD ini kalau nggak salah ini. Non-linear fractional order PID controller. Yang adaptif juga ada. Nah ini contohnya. Ini loh, PID controller simulator kalau Anda lihat. Ini dengan merubah-rubah nilai K, D, KI sama KD akan bisa lihat posisi